Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Marilah pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini, firman Tuhan menjadi pandu bagi kami, menguatkan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah mendengar nama George Muller? Ya, dia adalah seorang misionaris yang sangat berpengaruh. Ada sebuah fakta yang menarik tentang dia. Jadi George Muller ini membuka sebuah panti asuhan. Dan panti asuhan itu terus berkembang. Karena waktu itu banyak anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar yang perlu dipelihara. Dan ketika mengelola panti asuhan itu, seringkali mereka menghadapi situasi yang tidak mudah. Situasi kekurangan. Dana seringkali tidak cukup atau tidak ada. Dan dalam menghadapi hal-hal sulit itu ada fakta menarik. Bahwa George Muller diketahui banyak memanjatkan doa di dalam masalah tersebut. Dan ada sekitar 50.000 doa yang dicatatnya dikabulkan oleh Tuhan. Baik hal-hal yang besar maupun hal-hal yang remeh. Dan hasilnya ada sebuah artikel mencatat total support. Ada dana yang dari donatur itu mencapai 2,6 juta dolar. Melalui doa-doa George Muller. Nilai yang fantastis. Dimulai dari sebuah doa yang konsisten. Dan yang membuat doa-doa dari George Muller ini semakin powerful, semakin kuat adalah dia tidak mendoakan untuk kepentingan atau kemuliaan dirinya sendiri. Tapi doa-doanya hanya bertujuan agar pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan semakin nyata. Ini sebuah doa yang powerful. Ketika doa ditujukan untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang semakin nyata. Di sini George Muller sangat mengimani firman yang hari ini kita baca. Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Siapa sih yang di antara kita gak mau doanya dikabulkan? Semua kita tentu ingin doa kita dikabulkan. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita bisa salah kaprah tentang doa. Ingat Yakobus 4 ayat 3 bilang apa? Dikatakan Yakobus 4 ayat 3, kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita pada renungan pagi ini untuk mengevaluasi, merenungkan cara kita berdoa. Hati-hati supaya doa-doa kita itu jangan jadi hambar. Selalu seputar tentang diri kita, ambisi kita lah, kesenangan kita, kenyamanan kita, kemegahan kita. Karena kalau doa-doa kita hanya fokusnya pada diri kita, pada hawa nafsu kita, maka doa-doa kita itu jadi nggak efektif, jadi tumpul. Dan itu bukan rencana Tuhan buat kita. Tapi apa memang nggak boleh kita berdoa bagi keinginan kita? Ya tentu boleh. Tuhan juga suruh kita naikkan segala permohonan di dalam doa. Tapi kita juga perlu bertumbuh dewasa di dalam doa. Ini yang jadi kehendak Tuhan buat kita. Dan kalau kita bertumbuh dewasa di dalam doa, maka keinginan terdalam kita adalah kita bisa semakin rohani. Semakin bergantung sama Tuhan. Semakin memancarkan buah roh. Akan ada perbedaan Bapak Ibu Saudara antara doa seorang yang tidak bertumbuh dengan doa seorang yang bertumbuh. Misalnya saja berdoa untuk dapat berkat. Yang biasa mungkin kita doakan. Kalau kita nggak bertumbuh, maka kita hanya doa demi berkatnya saja. Nggak peduli sama Tuhan. Tuhan hanya jadi alat untuk dapatkan berkat. Dan walaupun dapat materi yang kita dapatkan, baik itu materi itu misalnya hasil korupsi, hasil menipu orang, kita nggak akan peduli. Bagi kita yang penting materi. Tapi kalau kita bertumbuh dan berdoa seturut kehendak Tuhan,
Maka walaupun kita berdoa untuk berkat-berkat materi, kita tahu ini materi dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan, bukan untuk memuaskan gengsi dan keinginan kita. Kita juga tentu akan berterima kasih bahwa materi ini bisa dipakai untuk saluran berkat bagi orang lain, sehingga malah membentuk hati kita punya kemurahan hati. Jadi berkat materi itu malah menjadi berkat juga, mendewasakan kita. Atau mungkin kita berdoa, seorang berdoa untuk dapat jodoh misalnya. Kalau dia nggak bertumbuh, maka pikirannya hanya yang penting dapat jodoh. Yang jadi fokus hanya soal kecantikan, kekayaan, hal-hal fisik. Yang penting jodoh saya cantik, kaya, fisik dan sebagainya. Bukan soal kerohanian. Itu kalau nggak bertumbuh. Tapi kalau dia berdoa seturut dengan kehendak Tuhan, dia bertumbuh, maka yang utama bagi dia, jangan sampai pasangannya malah membuat dia jauh dari Tuhan. Itu concern dia. Dia akan renungkan firman Tuhan. Bagaimana sih pasangan yang sepadan itu? Dia akan mencari seorang yang seiman, juga sama-sama mencintai firman Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh ingin menaati kehendak Tuhan adalah doa yang rindu relasi dengan Tuhan itu jadi semakin dalam. Bayangkan kalau seorang anak cuma minta-minta doang sama orang tuanya, tapi gak pernah mau ada relasi, gak pernah ngobrol, kan gak sehat. Demikian juga antara kita dengan Tuhan. Jangan hanya minta atau datang kepada Tuhan hanya kalau ada maunya, ada perlunya, tapi relasi sama Tuhan diabaikan. Miliki kerinduan bagaimana nama Tuhan bisa dimuliakan, bagaimana nama Tuhan bisa diagungkan melalui keberadaan diri kita. Mari kita berdoa seturut dengan kehendak Dia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah di dalam setiap kehidupan kami juga bertumbuh, khususnya mulai doa-doa kami yang boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.